Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau sharing updatean iOS terbaru lagi yang udah dirilis sama Apple, yaitu iOS 17.2 yang versi resmi. Dan ini udah gua rangkum dari beta 1 sampai RC khusus untuk gua bagikan ke kalian. Jadi biar nggak penasaran, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, pada updatean kali ini gue menggunakan device utama gue yaitu iPhone 15 Pro yang sebelumnya tuh berada di 17.2 versi RC. Barulah kali ini gue update ke versi yang resmi dan emang seharusnya sih nggak akan ada perbedaan dari yang RC version. Tapi tentu ada perbedaan fitur-fitur dari iOS resmi sebelumnya yaitu 17.1.2. Jadi kita langsung masuk aja ke fitur yang pertama. Perubahan pertama yang ada di iOS 17.2 ini kita mulai dari yang tipis-tipis dulu aja. Kalau kita pergi ke pengaturan lalu ke general sini. Jadi di sini ada bagian warranty yang sebelumnya tuh ada di posisi about ya. Sekarang tuh dipindahin ke setting lalu general aja. Kita akan mendapatkan warranty di sini dan sekarang redaksinya pun udah diubah. Yang tadinya warranty aja sekarang menjadi Apple Care and Warranty. Yang kalau kita buka di sini sebenarnya informasinya tetap sama ya, yaitu ada warranty dari setiap device yang kita gunakan dengan iCloud yang sama. Jadi di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro, ada Apple Watch Ultra dan juga AirPods generasi kedua. Perubahan ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh signifikan ya, tapi paling nggak sih bisa jadi lebih cepat aja aksesnya ketimbang harus masuk ke menu About dulu. Perubahan kedua yaitu hadirnya sebuah aplikasi bernama Journal. Di aplikasi Journal ini kalian bisa membuat entry jurnal harian dan bisa menulis apapun yang ingin kalian tulis. Kalian juga bisa membuat catatan suara, mengambil foto, membuat video, dan bisa langsung ditambahkan ke entry jurnal tadi. Di aplikasi Journal ini Apple juga kasih improve ya, di bagian sini tuh ada logo seperti pensil magic itu yang kalau kita pencet tuh akan menampilkan rekomendasi suggestion jurnal untuk kalian. Jadi rekomendasi ini dilihat dari beberapa aktivitas terakhir yang kalian lakukan di iPhone tersebut, seperti pada aplikasi foto, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Dan tentu ini membantu banget ya untuk kalian yang pengen nulis jurnal dengan lebih step up lagi. Di bagian pengaturan jurnalnya juga sekarang ada fitur save to photo. Jadi kalau misalnya kalian on kan, maka setiap kalian take foto via kamera di aplikasi jurnal, akan secara otomatis masuk juga ke aplikasi foto. Sistem kerjanya kurang lebih sama kayak save otomatis di WhatsApp ya. Fitur ini sebenarnya bagus ya, tapi kalau misalnya iPhone kalian itu punya storage-nya yang kecil, saran gue mending di-off-kan aja karena lumayan memakan storage. Di aplikasi jurnal ini juga kalian dikasih privacy yang cukup bagus ya di bagian lock jurnal sini. Untuk fitur lock jurnal ini menyesuaikan dengan iPhone yang kalian gunakan ya, karena di sini gue pakai iPhone 15 Pro. Maka untuk lock jurnalnya di sini gue menggunakan sistem keamanan Face ID. Jadi pada saat kalian close aplikasinya maka akan memerlukan Face ID atau passcode untuk membukanya lagi. So nggak usah khawatir kalau tulisan kalian tuh takut diketahui teman pada saat iPhone-nya lagi dipinjem. Perubahan ketiga yaitu ada pada aplikasi Apple Music. Yang pertama adanya tambahan pada fitur favorit yang sekarang tuh udah dibuat lebih terperinci lagi. Jadi sekarang kalian tuh bisa menambahkan lagu manapun ke dalam playlist favorit. Caranya tinggal cari aja lagu yang kalian sukai, lalu pilih titik 3 di bagian sini, dan pilih yang bagian favorit di sini. Maka akan ada logo bintang berwarna merah di sebelah kiri dari lagunya tadi. Jadi nanti setiap lagu yang kita favoritkan akan langsung otomatis masuk ke dalam playlist favorite song di bagian sini. Di sini kita bisa play lagunya secara bergantian atau bisa kita shuffle juga. Masih berkaitan dengan Apple Music, jadi sekarang ada tambahan di bagian fokus filter di sini. Pada saat kita pilih ke fokus, lalu kita pilih salah satu fokus yang kita gunakan, misalnya di sini gue pakai SK Focus. Kita scroll ke bagian bawah, di sini ada Add Filter, kita pencet. Nah, di sini ada tambahan untuk Apple Music ya. Jadi sekarang tuh Apple kasih rekomendasi musik berdasarkan histori musik yang udah kalian dengarkan sebelumnya untuk masuk ke dalam salah satu fokus yang sedang digunakan. Jika dirasa membutuhkan, bisa kalian on-kan. Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, bisa di-off-kan aja. Masih berkaitan dengan Apple Music, kita ke bagian pengaturannya sekarang. Nah, di sini ada tambahan baru untuk add favorite song. Maksudnya di sini kalau ada lagu yang udah kalian favoritkan dan kalian aktifkan fitur ini, maka kita akan dikasih pilihan untuk menambahkan langsung favorit musik tadi ke library musik kita. Jadi nggak perlu lagi masukin ke playlist dulu baru masuk ke library. Dari favorite song sekarang udah bisa langsung masuk ke library. Terakhir di Apple Music sebenarnya tuh ada salah satu fitur yang dihilangkan ya. Jadi kemarin tuh gue udah sempat bahas juga di beta version, yaitu fitur Collaborate Music. Jadi ini tuh fitur untuk kolaborasi dengan pengguna iPhone lain yang gunanya tuh untuk sharing playlist musik dari satu iPhone ke iPhone lainnya. Di versi resmi ini nggak ada ya, jadi kemungkinan dihapus permanen sama Apple atau mungkin ditunda untuk iOS selanjutnya.
Fitur baru lainnya yaitu ada pada aplikasi iMessage. Jadi sekarang tuh ada fitur yang namanya Quick Reaction Sticker for iMessage. Caranya gampang banget. Di sini kan ada chat yang udah dikirim sama teman gua. Kita bisa pilih ke bagian emoji atau stiker di sini dan kita bisa drag aja untuk stikernya dan drop aja ke bagian pesan yang udah dikirim sama teman kita tadi. Dan dia akan langsung menyatu dengan chatnya ini. Kita bisa kirim juga untuk memoji, tinggal di drag and drop aja. Atau sebenarnya ada cara lain ya, kita tinggal hold aja untuk pesannya di sini dan kita pilih yang add sticker di sini. Dan tinggal pilih aja stiker mana yang mau kalian kirim. Misalnya gue mau kirim yang ini, nah dia akan ditaruh di bagian bawah sini. Bedanya kayak gitu ya, kalau misalnya kita drag and drop, kita bisa taruh di mana aja posisinya. Kalau misalnya kita add stiker, posisinya akan di bagian bawah kanan sini. Dan menurut gue ini berguna banget ya buat kalian para pengguna iMessage. Sebenarnya gue jarang pakai iMessage juga. Jadi paling nggak usah ribet lagi untuk kirim stiker. Tinggal drag and drop aja langsung kelar. Selanjutnya ada improve pada bagian kamera dari iPhone 15 Pro series. Jadi sekarang tuh hadir fitur Spatial Video for Vision Pro. Seperti yang kita ketahui, Vision Pro ini diperkenalkan oleh Apple di pertengahan tahun 2023 kemarin dan kabarnya akan dirilis di awal tahun 2024. Jadi mulai sekarang tuh Apple udah kasih ancang-ancang buat kita biar bisa melakukan recording spatial video melalui iPhone yang kemudian akan ditampilkan pada Apple Vision Pro nantinya. Dan untuk mengaktifkannya kalian tinggal pergi aja ke bagian setting, lalu pilih yang kamera di sini, lalu pilih yang bagian format di sini, scroll ke bagian bawah. Di sini ada video capture, spatial video for Apple Vision Pro. Kita bisa on-kan aja di sini. Cuma keterangannya di sini kalian cuma bisa melakukan recording tuh resolusinya maksimal di 1080p 30 fps. Dan untuk ukuran 1 menit video spasial ini kalian akan menghabiskan storage sekitar 130 MB. Untuk pengaplikasiannya kalian tinggal pergi aja ke bagian aplikasi kamera di sini. Nah, di sini ada keterangan logo untuk Apple Vision Pro, kalian bisa on-kan aja. Ya, sekarang udah masuk ke mode spatial video. Di sini ada keterangan rotate iPhone to landscape ya. Jadi tinggal kita rotate aja seperti ini ke mode landscape. Nah, kalau udah tinggal kalian record aja di sini. Nanti tinggal kita hubungkan dengan Apple Vision Pro supaya bisa menikmati 3D reality dari videonya. Tapi kalau nantinya kalian nggak punya Apple Vision Pro juga nggak apa-apa ya, karena hasil video dari spatial video tadi tetap bisa dibuka di aplikasi galeri. Nah, seperti ini. Cuma kalau misalnya hasil video tadi kita lihat di iPhone, memang itu untuk kualitas video standar aja. Bedanya cuma ada keterangan spasial di bagian atas ini. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya Apple Vision Pro, video ini akan terlihat lebih 3D, lebih bagus kalau misalnya kalian hubungkan dengan Apple Vision Pro nantinya. Fitur berikutnya yaitu hadirnya fungsi tambahan pada action button di iPhone 15 Pro series. Jadi fitur tambahannya ini berupa aplikasi Translate. Jadi kalau misalnya kita pergi ke bagian action button sini, kita scroll. Nah, di sini ada tambahan untuk Translate ya. Jadi kalian bisa manfaatin Translate ini dengan menggunakan action button yang ada di iPhone 15 Pro series. Jadi pada saat gua tekan untuk action buttonnya di sini, dia akan langsung masuk ke bagian Translate. Kita tinggal ucapkan aja kata atau kalimat yang ingin ditranslate, maka dia akan langsung menerjemahkan ke bahasa yang udah kita setting di aplikasi Translate sebelumnya. Ya, contohnya di sini gue tadi ucapkan secara spontan, dia akan langsung menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selanjutnya di sini kita mendapatkan wallpaper baru, yang mana kalau kita ke bagian wallpaper dan kita scroll ke bagian bawah sini, kita geser ke kanan seperti ini. Nah, ini dia untuk wallpaper barunya, yaitu berbentuk gelembung-gelembung gini ya. Kita bisa sesuaikan aja. Bisa pilih untuk varian warnanya green, yellow, orange, ada red juga. Kita juga bisa pilih untuk light atau darknya. Kita bisa tentukan aja di sini. Atau mungkin bisa pilih yang automatic aja. Selain wallpaper, Apple juga tambahin widget baru di dalamnya. Yang pertama kita mendapatkan widget clock digital di sini, yang ini. Dan untuk gue ini cukup unik ya, jadi di bagian pinggirnya sini tuh dia ada yang bergerak seperti detiknya gitu, searah jarum jam. Jadi memang ini tuh kayaknya untuk detik dari suatu jam ya, dan kalau dilihat-lihat tuh mirip juga kayak watch face dari Modular Ultra yang ada di Apple Watch Ultra. Dia tuh ya kurang lebih mirip-mirip lah ya, cuma bedanya ini nggak bergerak. Tapi untuk widget dari clock digital ini dia bergerak ya. Lu bisa lihat sendiri di sini, bagus banget ya. Selain widget pada jam, Apple juga tambahin widget lainnya di bagian weather atau cuaca. Untuk widget barunya di bagian cuaca ada detail, yang mana ini tuh nunjukin cuaca pada hari ini secara lebih terperinci. Lalu ada daily forecast, ini untuk menunjukkan cuaca atau perkiraan cuaca 2, 3, 4 hari ke depan.
Dan juga ada sunrise dan sunset, yang mana ini gunanya tuh untuk memberitahu kemungkinan munculnya sunrise dan sunset di hari tersebut. Kemudian ada juga tambahan fitur bernama Prediction Inline, yang mana kalau kita pergi ke bagian setting, lalu general, kita pergi ke bagian keyboard di sini, kita scroll ke bagian bawah, di sini ada predictive text kalau kita on kan. Nah, di sini ada show prediction inline. Jadi fungsinya tuh dia akan memprediksi kata atau kalimat sebelum kita selesaikan kata terakhir pada saat pengetikan. Di sini gue coba ketikkan contoh are you sleeping lah ya. Nah, pada saat gue baru ketik are you sleep, dia akan memberikan rekomendasi atau prediksi suku kata dari kata yang mau gue ketik. Di sini kan gue mau ngetik sleeping ya, tapi gue baru ketik sleep. Nah, dia memprediksi suku kata selanjutnya yaitu sleeping. Jadi dia memberikan rekomendasi atau prediksinya seperti itu. Dan memang benar kalau misalnya kita setuju dengan prediksinya ini, kita tinggal pencet space. Jadi dia akan langsung masuk ke bagian kata selanjutnya. Kita tinggal ketikkan aja kata selanjutnya seperti apa, dan nanti dia akan memberikan prediction inline juga untuk kata dan juga suku kata selanjutnya. Sebenarnya fitur ini tuh plus minus ya kalau untuk gue pribadi. Buat yang nggak mau ribet, banyak imbuhan di teksnya, pasti milih untuk di offin aja. Tapi kalau udah terbiasa dan pengennya tuh simple dengan memanfaatkan fitur terbaru dari Apple, ya pastinya prefer untuk di on kan aja. Pada bagian kontak poster sekarang ada update juga, ada tambahan sedikit, yang mana pada saat kita customize untuk posternya di sini, kita pilih di bagian teks ini. Nah, di sini ada tambahan untuk color teksnya ya. Sekarang kalian bisa pilih untuk color yang rainbow seperti ini. Sisanya sih nggak ada lagi untuk font colornya, cuman rainbow aja yang baru di 17.2 ini. Tapi paling nggak ada referensi font untuk kontak poster kalian. Next kita ke bagian setting, lalu sound and haptic. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada fitur yang bernama default alerts ya, fitur baru di 17.2 yang resmi ini. Jadi sekarang tuh kalian bisa customize sound notification dari third party apps yang kalian gunakan. Jadi di sini ada banyak juga ya pilihan soundnya, kalian bisa pilih aja sesuai dengan selera kalian. Di sini ada tipe klasiknya juga, tinggal tentuin aja kira-kira mana yang cocok untuk aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan. Fitur ini salah satu fitur unggulan ya, dan bahkan bisa jadi yang gue suka di 17.2 ini. Karena ya emang untuk notifikasi third party apps gue itu kan pasti default di rebound ini ya, itu kurang seru aja, kurang asik. Sekarang tuh bisa gua customize dan pastinya lebih menarik lagi kalau misalnya ada notifikasi dari apps-apps yang kita gunakan. Selanjutnya masih di bagian setting, kita scroll ke bawah ke bagian kontak sini. Nah, di sini ada tambahan ya untuk share name and photo. Itu bisa kita atur ya untuk share automatically-nya. Kita bisa pilih kontak only atau always ask. Jadi kalau misalnya ada telepon dari orang yang nggak dikenal dan menggunakan iOS 17 juga, dia tuh nggak akan bisa melihat secara otomatis nama dan foto poster kita tanpa sepersetujuan kita sendiri. Jadi menurut gue itu cukup safe ya untuk sebagian orang yang nggak pengen foto dan posternya tuh tersebar dengan mudah. Dan yang terakhir di iOS 17.2, Apple tuh memberikan update untuk iPhone 13 dan iPhone 14 series ya. Yang mana sekarang tuh kedua iPhone tersebut udah bisa mendukung sistem pengecasan QI atau Qi generasi kedua, menyusul iPhone 15 series yang udah mendapatkan fitur itu terlebih dahulu. Plus poinnya untuk ketiga iPhone itu sekarang tuh udah bisa menggunakan wireless charging third party dengan kecepatan maksimalnya itu 15 watt. Yang mana itu setara dengan pengecasan pada Apple MagSafe. Oke, jadi itu dia untuk fitur baru yang ada di iOS 17.2. Sisanya paling perbaikan bugs aja. Yang pertama tuh ada di bagian keyboard ya, seperti biasa. Di 17.1.2 tuh masih banyak orang yang mengalami gagal pada saat pengetikan di keyboardnya. Kadang crash, kadang nge-freeze. Jadi terasa nggak optimal pada saat kita gunakan. Dan ternyata di 17.2 ini sepertinya udah di fix ya sama Apple. Jadi nggak ada masalah lagi untuk isu keyboard di iPhone kalian. Selain itu ada juga perbaikan pada WiFi ya, jadi ada isu WiFi juga. Pada saat kita konekin WiFi dia ada isu disconnect otomatis. Jadi pada saat terputus itu dia kadang connect lagi, kadang terputus permanen ya. Jadi kita harus konekin secara manual. Dan menurut gue itu nggak asik banget. Tapi sepertinya di 17.2 ini gue nggak ngerasain hal itu lagi. Nggak ada masalah lagi untuk jaringan WiFi gue. So far aman-aman aja ya, nggak ada kendala. Selanjutnya kita berbicara mengenai performa. Sepemakaian gue yang bisa dikategorikan bukan seorang heavy user, iPhone 15 Pro di iOS 17.2 ini udah overkill banget buat gue. Emang sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya dari iOS sebelumnya. Mungkin juga karena gue pakai iPhone 15 Pro kali ya. Untuk iPhone di bawahnya bisa jadi akan lebih terasa untuk perubahannya. So buat kalian yang pakai iPhone lain dan udah update ke 17.2 ini, coba aja tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar.
Gue juga udah coba tes Geekbench ya untuk CPU dan GPU-nya. Untuk CPU-nya gue mendapatkan single core-nya tuh di angka 2947 dan untuk multicore-nya di 7413. Yang mana ini ada perubahan ya dari iOS 17.2 RC kemarin, walaupun nggak signifikan tapi ada perubahan lah sedikit. Dan untuk GPU-nya di sini gue mendapatkan di angka 27.287, yang mana ini ada peningkatan juga dari 17.2 RC, yang mana kemarin tuh di 17.2 RC gue mendapatkan di angka 24.563. Untuk daya tahan baterai sebenarnya gue belum bisa berbicara banyak karena gue baru pakai 1 hari untuk 17.2 ini. Dan untuk screen on time-nya di sini gue untuk 1 hari gue mendapatkan di 11 jam 50 menit ya. Ya walaupun gak bisa jadiin patokan utama untuk mengukur baterai dari iOS 17.2 secara keseluruhan, tapi paling nggak kalian kegambar lah untuk penggunaan gue hari ini seperti apa. Dan untuk baterai health-nya di sini gue masih ada di angka 100% ya, nggak berubah sama sekali. Dan buat kalian yang penasaran dengan cycle count-nya di iPhone 15 Pro gue ini, gue sudah mendapatkan cycle count sebanyak 109 kali. Oke, jadi itu dia ulasan gue mengenai iOS 17.2 ini. Jadi buat kalian yang ngalamin bugs yang udah gue sebutin tadi atau mau ngerasain fitur-fitur baru aja yang ada di 17.2, saran gue mending langsung update aja. Di samping banyak fitur baru di dalamnya, iOS terbaru ini juga kasih sistem keamanan yang terbaru juga pastinya. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian update ke iOS terbaru ini. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan, bisa like, share, and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.